Ini engine nih, apakah ada oil sludge-nya, apakah ini bocor gasket, apakah ada bocor kompresi, itu bisa ketahuan dari ini. Nah, ini akan membantu lu banget ketika lu lagi beli mobil second, atau lu ada mobil tua dari saudara atau orang tua yang memang lu mau pakai gitu kan, lu untuk tahu kondisi engine-nya nih. Tes ini harus pas di tengah-tengah. Kurang banyak tuh kayaknya. Ntar, gua ambilin dulu olinya. Habis dipakai. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Domovers, hari ini gue mau ngajarin lu untuk gimana caranya ngetesin dan menilai si engine dari mobil diesel. Kan kemarin kita ada yang namanya cek darah ya. Nah, cek darah mobil ini ada di dokter mobil khususnya dan di partner kita di Autoglass. Untuk apa sih? Untuk kita benar-benar bisa tahu nih engine kita ini life-nya seperti apa. Maksudnya life itu akan keluar angka. Di mana ini engine nih, apakah ada oil sludge-nya, apakah ini bocor gasket, apakah ada bocor kompresi, itu bisa ketahuan dari ini. Nah, ini akan membantu lu banget ketika lu lagi beli mobil second, atau lu ada mobil tua dari saudara atau orang tua yang memang lu mau pakai gitu kan, lu untuk tahu kondisi engine-nya nih. Dari sini, gue melihat ini cukup akurat untuk kondisi engine, sehingga ini bisa jadi solusi untuk tes cepetnya, quick testnya, supaya engine ini ketahuan nih life-nya seberapa. Karena kan itu yang paling kita takutin kan. Nah, ini kita dapat dari Jerman, namanya si motor check up. Cuman kalau di Indonesia kita rubah menjadi cek darah. Nah, ini udah TUF juga. Kita pakai begini. Ini satu kertas satu ya. Nanti gue tetesin di sini. Semuanya ada barcode-nya. Ini jadi gue buka dulu. Kita masukin ke alatnya. Kita register dulu. Nah, oke. Diesel engine. Karena hari ini yang gue mau tes Innova 2KD. License plate-nya. Carmaker-nya Toyota. Ini tahunnya 2010 ya. Engine power-nya ini setahu gua masih di 168. Total distance traveled-nya ini sudah di 48.000. Last oil change itu di kilometer 43.000. Send data. Cek. Nah, register test successfully. Oke. Sip. Nah, sekarang kita akan ambil olinya, sampel olinya, dan kita tetesin ke tengah-tengah sini, oke? Nah, kita mau tetesin di sini. Kita ambil lipstick aja, yang gampang-gampang aja. Ambilnya dari dipstick. Karena gue netesinnya harus pas di tengah-tengah. Kurang banyak tuh kayaknya. Ntar, gue ambilin dulu olinya. Habis dipakai. Ini terakhir gue isi apa ya? Kayaknya ya. Wah, ini dia ada nih. Biar keserap semua dulu. Nah, ini ntar kita diemin dulu selama 2-4 jam baru kita tes ulang tuh. Oke. Nah, udah sekitar 2 jam. Kita bisa lihat tadi kalau lu lihat time lapse-nya di GoPro itu kan dia tambah gede ya. Apa namanya? Bahasa Inggrisnya sih participate ya, cuman ya kayak dia nyebar gitulah ya bahasa Indonesia ya. Gua juga nggak hafal bahasa Indonesia ya. Di kertas ini dan dia ada lingkarannya itu. Nah, lingkaran itu yang akan diukur. Nah, ini kita masukin ke mesinnya.
kita tinggal klik evaluate. Karena tadi barcode-nya udah keregister, dia akan tahu sendiri. Tuh dia ada barcode-nya, dia akan tahu sendiri ini yang mana aja. Nah, dia udah di sini, kita bisa klik send. Yes. Sending nih. Nah, kita tinggal tunggu, paling nggak sampai 5 menit, dia kirim ke servernya di Jerman, nanti dari server Jerman akan kirimkan ke email Anda masing-masing, nanti kalau Anda punya email tinggal diregister emailnya, dan mereka akan kirimkan ke kita sih. Nah, untuk hasilnya, saya tinggal lihat di sini nih. Nah, diesel engine oil, ini kan udah yang tadi nih, jam 10.50 pagi. Nah, ini kita lihat detailsnya. Tuh, 1 jam 36 menit nih, 46 detik. Nah, detail data view. Nah, ini dia. Udah keluar nih analytics-nya. Reportnya dalam English ya. Kayaknya masih Indonesian ada nih. Cuman ini belum gua ganti sih bahasanya. Takutnya agak-agak aneh. Kemarin diterjemahkannya mereka terjemahinnya pakai Google Translate kayaknya. Yoi, nah. Kilometer yang tempuh 5.000-an. Nah, tuh shootnya ada sekitar 5 nih di jelaganya tuh kayak kerak olinya tuh 5. Nah, kondisi olinya juga udah di 4. Olinya udah emang harus diganti. Nah, untuk airnya dia oke. Karena di dua berarti dia nggak tercampur air dengan terlalu banyak. Kalau misalkan tercampur air terlalu banyak, biasanya itu gasketnya ada yang bocor tuh ya. Nah, bahan bakar ini maksudnya ring piston. Nah, ring pistonnya juga oke nih di 3, karena kalau misalkan ring pistonnya itu dia bocor, berarti kan ada bocor BBM nih masuk nih. Ini biasanya kadar sulfurnya naik. Nah, untuk bisa dijelaskan di sini nih, ini kemana, pembakaran tidak sempurna, olinya memang udah kepake dan segala macam. Nah, ini memang mobilnya sih baru dapet ya waktu itu, jadi olinya kita mau tahu kan sampai seberapa parahnya. Cuman ya sebenarnya sih masih oke lah ya, sudah siap diganti ini oli sih sebenarnya sih. Gua nggak tahu dia sebelumnya pakai oli apa, setahu gua ini udah 5.000 km kan, 5.000 km emang udah mendekati ganti dua-duanya ya, emang ini mau kita ganti sih olinya sih. Jadi ya harusnya sih masih oke. Jadi kalau kayak begini ini artinya masih oke, dua-duanya di hijau sih. Jadi artinya ini mesinnya masih sehat, nggak ada terlalu banyak kerak, nggak ada bocor dari gasket, nggak ada bocor dari ring piston juga. Jadi ini mesinnya masih oke dan nilainya masih bagus untuk Anda beli. Oke. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk cek darah ini Anda bisa dapatkan di cabang-cabang dokter mobil, dan biasanya nggak butuh mobilnya, bro. Lu cuma tetesin aja di sini, kemudian tetesan itu nanti dikirimkan ke kita, nanti kita akan cek sendiri dengan alat kita yang ada tersebar di cabang-cabang dokter mobil. Nah, untuk pengecekannya cuma 299, lu udah dapat semua dan ini akan di-emailkan ke lu. Jadi lu akan bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa, dan menurut gue sih ini cukup akurat karena memang dia ngetesnya cukup sistematis lah ya. Yang bisa dites kan cuman memang ini kan, dan kalau performa dari mesin kan masih ada nanti injektornya, EGR-nya. Cuman yang jelas ini si mesinnya sendiri itu tidak bocor gasket dan ring pistonnya masih bagus. Jadi sudah cukup untuk memberitahu bahwa ini mobil masih oke untuk dibeli. Jadi ceritanya begitu, oke? Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.